Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendukung mensupport kanal Suara Kaki Lima, yang sudah subscribe, yang sudah nge-like, yang sudah nge-share ya, yang sudah nonton minimal gitu kan. Minimal baca thumbnail gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan, apalagi mudah urusannya, umurnya panjang, apalagi uangnya banyak, anaknya soleh-soleh gitu kan. Ya, mudah-mudahan. Pokoknya semua kebaikan, kebaikan semoga Tuhan limpahkan kepada kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu hal yang hampir luput ya. Ini sih udah viral, tapi ini hampir luput dari pantauan kita, pantauan rakyat Indonesia dan dari sorotan media kayaknya nggak dibahas-bahas ini. Kemarin-kemarin itu sibuk bahasnya, sampai saat ini yang dibahas itu ijazah, Roy Suryo, terus macam-macam wes. Justru hal-hal penting yang seperti ini justru nggak dibahas karena mungkin ratingnya rendah. Jadi media-media mainstream kayak nggak peduli lah, kacau kacau. Oke, apa itu ya ini wacana? Ada wacana, saya nggak tahu wacananya ini munculnya dari DPR apa dari pemerintah. Saya nyoba cari-cari, apa namanya, cari-cari beritanya, rujukannya itu saya nggak mendapatkan. Jadi pokoknya ada wacana ini ya bahwa kepala daerah nanti diwacanakan akan dipilih oleh DPRD, bukan lagi dipilih oleh rakyat secara langsung. Jadi nanti kalau seandainya wacana ini terjadi, ditetapkan, itu kepala daerah tidak ada lagi pemilihan kepala daerah. Kemungkinan seperti itu. Alasannya apa? Alasannya katanya anggarannya besar kalau pemilihan secara langsung katanya. Untuk efisiensi anggaran, pemilihan kepala daerah ini dipilih oleh DPRD, katanya seperti itu. Waduh, waduh, waduh. Oke teman-teman, eh, apa sih dampak buruknya ya, kemungkinan kalau seandainya hal ini terjadi. Dulu kan kita pernah merasakan tuh kepala daerah dipilih langsung oleh dipilih langsung kepala daerah dipilih oleh DPRD, kemudian presiden dan wakil presiden dipilih oleh DPR MPR, gitu kan. Jadi rakyat nggak tahu menau. Nah, dulu kan kita pernah merasakan itu, hal seperti itu. Jadi saya akan mengulas ini ya, kemungkinan kalau seandainya wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini sampai nanti diterapkan gitu kan. Yang pertama, jika hal ini terjadi, maka kemungkinan yang terjadi adalah pembangunan program-program yang berbasis kerakyatan tidak lagi menjadi prioritas. Ini menurut saya ya, seandainya hal ini terjadi. Jadi pembangunan-pembangunan yang berbasis kerakyatan yang langsung bisa disentuh, dirasakan oleh rakyat itu nanti tidak akan jadi prioritas lagi gitu kan. Ini yang kita khawatirkan. Tetap ada, tetapi tidak lagi jadi prioritas. Kalau pembangunan tetap ada, saya yakin tetap ada gitu kan. Tapi tidak lagi jadi prioritas. Karena apa? Seandainya kepala daerah tersebut misalnya tetap memprioritaskan pembangunan-pembangunan yang berbasis kerakyatan yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat, itu dampak baliknya, timbal baliknya, keuntungannya itu nggak ada, gitu kan. Iya dah, nggak ada kan, yang milih nanti DPRD di sana, bukan rakyat yang merasakan langsung itu. Berbeda dengan eh apa namanya? Berbeda dengan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Maka dampaknya adalah ketika pembangunan itu dilakukan dan langsung bersentuhan dengan rakyat gitu kan,
jalan-jalannya dibangun oleh kepala daerah, maka rakyat itu bisa menilai, "Oh iya, ini gubernur ini pembangunannya bagus." Bisa jadi catatan itu, bisa jadi nilai plus gitu kan. Pembangunannya bagus, kerjanya bagus, dan seterusnya. Tetapi kalau seandainya yang pilih itu DPRD, sebagus apapun pembangunannya, nggak akan ada dampak baliknya. Menurut saya sih kayak gitu ya. Tapi nanti teman-teman bisa ini ya, bisa nanti mungkin punya pandangan yang lain, silakan di kolom komentar. Tapi pandangan saya seperti itu nanti jadinya. Justru nanti kepala-kepala daerah ini kinerjanya ini akan bertumpu kepada bagaimana menyenangkan partai-partai politik gitu. Partai politik maunya apa gitu ya, ikuti aja gitu kan. Yang berkepentingan kan nanti partai politik, karena partai politik itulah nanti yang dipilih oleh rakyat gitu kan. Dipilih oleh rakyat, jadi partai politik mintanya ini gitu kan. Baru mungkin seperti itu mungkin ya. Ini sih analisa saya gitu kan, analisa saya seperti itu. Jadi partai politik mintanya A, sudah kepala daerah ngomong A gitu kan. Partai politik mintanya B, enggak mungkin kepala daerah akan mengatakan enggak bisa gitu kan. Nanti partai politik yang mendukungnya itu akan mencabut dukungannya. Artinya peluang untuk nanti maju lagi di pemilihan berikutnya akan hilang gitu kan. Akan hilang. Itu. Jadi disitulah karena kinerja bertumpu kepada partai politik, hanya untuk menyenangkan partai politik gitu, nanti akan tumbuh subur gitu. Bisa jadi ini ya, akan tumbuh subur praktek-praktek korupsi, nepotisme, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tidak hanya itu, nanti penyandang-penyandang dana politik yang mungkin yang berasal dari latar belakang pengusaha, para investor, para dan seterusnya, itu akan nanti akan jadi ini akan jadi perhatian khusus oleh kepala-kepala daerah, gitu kan. Nah, ini yang mengerikan kan hal seperti ini jadinya nantinya, gitu kan. Karena tidak lagi butuh kepada suara rakyat langsung, tapi yang dibutuhkan adalah suara-suara dari wakil-wakil rakyat itu. Dan kemudian kalau butuh pendanaan sih ya tentunya apa sih ya namanya ya, untuk apa namanya, penyandang-penyandang dana tetap ya agak sulit dihindari, karena pemilihan secara langsung pun ya penyandang dana ini punya peran penting ini. Ini punya peran penting. Oke teman-teman, jadi kurang lebihnya ini analisa saya itu seperti ini ya. Jadi poin-poinnya adalah kalau seandainya pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, itu poin-poinnya adalah kemungkinan pembangunan dan program-program kerakyatan itu tidak menjadi prioritas kepala-kepala daerah, dan justru akan lebih bertumpu kepada bagaimana menyenangkan partai-partai politik. Yang dikhawatirkan nanti bila hal ini diterapkan, khawatirnya ini justru jadi batu loncatan gambaran. Nah, di beberapa tahun kemudian nanti diwacanakan lagi pemilihan presiden itu tidak lagi secara langsung, tetapi pemilihan presiden akan dikembalikan melalui DPR, MPR, kurang lebihnya seperti itu. Tapi ini analisa ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Oke teman-teman, sekian saja. Kita ikuti saja perkembangannya seperti apa gitu kan. Kita rakyat kecil kalau itu merasa baik ya, mungkin diem saja atau apa gitu kan. Tapi tentunya ini wacana ini dilemparkan ke ruang publik kan bisa jadi sebagai tes ombak ya. Bagaimana sih respon masyarakat itu nanti seperti apa, bahwa wacana ini responnya seperti apa gitu. Kalau responnya nggak ada respon apapun, itu
nanti tiba-tiba bisa ditetapkan gitu kan. Karena dianggap tidak mempengaruhi kepada apa namanya, dinamika di masyarakat, dinamika di rakyat akar rumput gitu. Oke teman-teman, sekian saja eh, video kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera sampai hari kiamat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.